Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Hijroh, Prodi Teknik Informatika kelas B angkatan 2023. Di sini saya membuat video jawaban tugas UAS Filsafat Umum yang diampu oleh Bapak Ibnu Ali SPDI MPhil. Langsung saja kita simak videonya bersama-sama. 1. Apa ciri utama yang membedakan filsafat Barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Filsafat Barat modern berbeda dari filsafat abad klasik dan abad pertengahan dengan fokusnya pada individu, penggunaan rasionalisme dan empirisme, serta sekularisasi pemikiran. Jika filsafat klasik menekankan harmoni alam semesta dan kebajikan, serta abad pertengahan menggabungkan rasionalitas dengan teologi. Filsafat modern beralih pada introspeksi individu seperti Descartes dengan cogito ergo sum, skeptisisme terhadap metafisika tradisional, dan dasar-dasar pengetahuan melalui akal atau pengalaman. Revolusi ilmiah juga mendorong filsafat modern untuk memberikan landasan epistemologi bagi ilmu pengetahuan, dengan tren menjauh dari otoritas agama. Selain itu, filsafat modern memusatkan perhatian pada perubahan sosial dan kebebasan individu, sebagaimana tercermin dalam pemikiran Hobbes, Locke, dan Rawls, yang menjadikannya lebih relevan dengan dinamika dunia yang terus berubah. Filsafat Barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? René Descartes mengkritik metafisika tradisional karena ingin menciptakan fondasi filsafat yang benar-benar kokoh dan tidak dapat diragukan. Pada zamannya, metafisika seringkali didasarkan pada tradisi atau otoritas agama yang menurutnya tidak cukup kuat untuk memastikan kebenaran. Dengan pendekatan keraguan radikal, Descartes menolak semua hal yang bisa diragukan, termasuk gagasan metafisika lama, untuk menemukan titik awal yang pasti. Ia sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya hal yang tidak dapat diragukan adalah keberadaan dirinya sebagai makhluk yang berpikir, cogito ergo sum. Melalui kritik ini, Descartes ingin membangun kembali metafisika berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih rasional, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Metode positivisme memperoleh pengetahuan berdasarkan fakta empiris yang dapat diamati, diukur, dan diverifikasi dengan menekankan pengalaman indrawi dan metode ilmiah seperti yang digagas Auguste Comte, serta menolak spekulasi metafisis. Sementara itu, metode dialektis yang dikembangkan oleh Hegel dan Marx memahami pengetahuan sebagai hasil dari proses kontradiksi dan perubahan melalui 3 tahap: tesis ide awal, antitesis ide yang berlawanan, dan sintesis gabungan ide yang lebih tinggi, mencerminkan realitas yang dinamis dan terus berkembang. 4. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Kebenaran diukur berdasarkan kesesuaian antara proporsi dan kenyataan. Koherensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh konsistennya dengan sistem atau rangkaian pernyataan lain yang sudah dianggap benar. Kebenaran tergantung pada harmoni logis antar gagasan.
pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diukur berdasarkan manfaat praktis atau konsekuensi yang berguna dari suatu pernyataan. Sesuatu dianggap benar jika memberikan hasil yang memuaskan dalam praktik. 5. Jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari realitas objektif yang ada secara independen dari pikiran manusia. Dengan hakikat pengetahuan terletak pada kemampuan manusia untuk memahami dunia sebagaimana adanya melalui pengalaman dan pengamatan. Sementara itu, idealisme beranggapan bahwa hakikat pengetahuan terletak pada pikiran atau kesadaran, di mana realitas dianggap sebagai konstruksi mental dan pengetahuan bergantung pada bagaimana pikiran manusia menginterpretasi atau memahami dunia. 6. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Materialisme. Paham ini berpendapat bahwa segala sesuatu, termasuk pikiran dan kesadaran, berasal dari materi atau dunia fisik. Realitas dianggap sepenuhnya terdiri dari benda-benda material, dan pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi. Idealisme. Idealisme menyatakan bahwa realitas sesungguhnya bersifat mental atau spiritual, dan bahwa dunia fisik adalah manifestasi dari pikiran atau kesadaran. Pengetahuan berasal dari cara pikiran menginterpretasi realitas. Dualisme. Paham ini menganggap bahwa realitas terdiri dari dua substansi yang berbeda, yaitu materi fisik dan pikiran mental. Pengetahuan diperoleh melalui interaksi antara kedua substansi tersebut. Pluralisme. Paham ini berpendapat bahwa realitas terdiri dari banyak unsur atau entitas yang saling berbeda dan tidak dapat dipahami hanya dengan satu prinsip atau kategori tunggal. Pengetahuan mencakup keberagaman perspektif dan elemen dalam realitas. 7. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme berargumen bahwa realitas yang sejati adalah dunia fisik atau materi, dan segala yang ada, termasuk pikiran dan kesadaran, merupakan hasil dari interaksi material. Menurut materialisme, pengetahuan dan pemahaman kita tentang realitas berasal dari pengalaman indrawi yang dapat diamati dan diukur. Idealisme, di sisi lain, berpendapat bahwa realitas yang sejati bersifat mental atau spiritual. Dunia fisik dianggap sebagai manifestasi atau hasil dari pikiran atau kesadaran. Dalam pandangan ini, pengetahuan tentang realitas berasal dari cara pikiran atau kesadaran menginterpretasi dunia, bukan hanya melalui indera atau materi. 8. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah indera, karena pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengamatan terhadap dunia fisik. Menurut empirisme, segala informasi yang kita peroleh berasal dari apa yang kita lihat, dengar, sentuh, cium, atau rasakan. Akal menurut empirisme hanya berfungsi untuk mengorganisir dan mengolah informasi yang didapat melalui indera, bukan sebagai sumber utama pengetahuan. Dengan kata lain, akal dianggap sebagai alat untuk menyusun atau menganalisis data indrawi, bukan sebagai sumber pengetahuan yang mandiri. 9. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan.
Kelemahan indera terletak pada kemampuannya yang terbatas dan rentan terhadap penipuan, seperti ilusi optik atau halusinasi, serta ketidakmampuannya untuk mengamati hal-hal yang tidak tampak atau abstrak. Sementara itu, kelemahan akal terletak pada ketergantungannya pada informasi yang diperoleh dari indera. Jika data yang diterima tidak akurat, akal bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Selain itu, akal juga bisa dipengaruhi oleh bias pribadi, emosi, atau pandangan dunia yang mempengaruhi cara kita berpikir dan menginterpretasi informasi. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai itu subjektif berarti bahwa penilaian terhadap sesuatu bergantung pada pandangan, perasaan, dan preferensi individu. Setiap orang dapat memiliki penilaian yang berbeda terhadap hal yang sama, karena nilai tersebut dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, emosi, dan latar belakang masing-masing. Nilai itu objektif berarti bahwa penilaian terhadap sesuatu didasarkan pada standar atau kriteria yang berlaku secara umum dan tidak bergantung pada pendapat individu. Dalam hal ini, nilai dianggap sah atau benar jika memenuhi kriteria tertentu yang diakui bersama, seperti kebenaran ilmiah atau norma moral universal. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.